Sobat, kenalin aku Treya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, sekarang yuk kita cari tahu bagaimana media online memberitakan kehadiran Ganjar Pranowo dalam kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara di Magelang kemarin. Yuk sobat-sobat, kita lihat bagaimana media online memberitakan pertemuan Ganjar Pranowo dengan 264 Raja dan Sultan di Magelang kemarin dengan menggunakan analisis framing dan framing. Nah sobat-sobat, tahu nggak pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2022 kemarin, Festival Adat Budaya Nusantara 2 ini sudah dilakukan di Magelang. Yuk simak penjelasan berikut ini. Festival Adat Budaya Nusantara merupakan festival yang sudah terbentuk sejak 2016 kemarin. Nah, festival ini mempunyai tujuan untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di Nusantara. Festival ini masuk ke dalam komunitas adat masyarakat Nusantara atau yang sering dikenal dengan Matra. Kemudian pada tanggal 16 sampai 20 Agustus 2022, Festival Adat Budaya Nusantara pertama ini sudah dilakukan di Pulau Bali, tepatnya di Puri Klungkung. Festival Adat Budaya Nusantara pertama itu dihadiri oleh 206 raja dari wilayah Nusantara di Indonesia dan beberapa perwakilan raja dari mancanegara yang pada saat itu bertepatan pula dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kemudian pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2022, Festival Adat Budaya Nusantara yang kedua itu sudah dilakukan loh sobat-sobat, tepatnya di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh 264 raja dan sultan dari seluruh wilayah Nusantara ini. KGPAA Mangku Alam kedua yang selaku ketua Matra itu merasa bangga dan memuji kehadiran dari Ganjar Pranowo yang ikut serta dalam kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara. Festival Adat Budaya Nusantara ini akan dilakukan di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat yang masing-masing akan menjadi tuan rumahnya. Kita lihat bagaimana media online memberitakan pertemuan Ganjar Pranowo dengan 264 raja dan sultan di Magelang kemarin dengan menggunakan analisis framing dan framing. Yang pertama dari media online CNN Indonesia. Cable News Network atau yang sering dikenal dengan CNN merupakan salah satu perusahaan media yang terkenal di Amerika Serikat yang pada tahun 2015 PT Transmedia Corpora menjadikan CNN salah satu bagiannya. Pada Sabtu 10 Desember kemarin, CNN memberitahukan kepada khalayak luas mengenai kehadiran Ganjar dalam Festival Adat Budaya Nusantara. Dalam judul yang ditampilkan, CNN melakukan perbandingan antara kegiatan yang dilakukan oleh Anies dengan Ganjar. Anies safari ke Makassar, Ganjar kirap dengan para raja di Borobudur. Jika dilihat lebih dalam lagi dengan analisis framing, CNN Indonesia ini lebih mengarahkan dan lebih menonjolkan kegiatan yang sedang dilakukan oleh kedua politisi tersebut. Anies yang menemui relawannya di Makassar dan Ganjar yang menghadiri kirap budaya dalam Festival Adat Budaya Nusantara 2. Namun sebenarnya kedua politisi ini melakukan lebih banyak kegiatan daripada yang diberitahukan oleh CNN Indonesia. Jadi, CNN Indonesia dalam memberitahukan hal ini menggunakan analisis framing karena menonjolkan kegiatan tertentu dari kedua politisi. Nah, selanjutnya dari perusahaan media tribunnews.com. Tribunnews.com merupakan salah satu anak cabang dari perusahaan Kompas Gramedia yang diluncurkan pada Maret 2010. Berbanding terbalik dengan CNN Indonesia, Tribunnews.com ini mengunggah berita mengenai kehadiran Ganjar Pranowo dalam Festival Adat Budaya Nusantara kedua pada Selasa 13 Desember 2022 yang sudah mempunyai jarak sekitar 2 hari. Dalam unggahan websitenya, Tribunnews.com memberikan judul Ganjar Pranowo memberikan apresiasi Raja dan Sultan se-Nusantara deklarasikan komitmen kebangsaan. Jika dilihat lebih dalam lagi, Tribunnews.com
menggunakan analisis framing untuk memberitakan kegiatan yang dilakukan oleh Ganjar dalam Festival Adat Budaya Nusantara. Tidak hanya itu, recall yang dilakukan oleh tribunnews.com dapat dilihat dari kutipan-kutipan yang dihadirkan dari orang-orang penting yang hadir dalam Festival Adat Budaya Nusantara kedua. Dan judul yang diangkat dengan apa yang disampaikan itu sejalan dan selaras. Dan sobat-sobit yang membacanya itu tidak salah tangkap dengan apa yang disampaikan oleh tribunnews.com. Dan yang terakhir dari perusahaan online kompas.co. Kompas.com merupakan salah satu bagian dari PT Kompas Media Nusantara yang dikelola oleh PT Kompas Cyber Media dan mulai bertransformasi pada tahun 2008. Wartawan Kompas mengunggah berita mengenai kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara 2 ini pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam unggahannya, Kompas memberikan judul Hadiri Festival Adat Nusantara di Borobudur, Ganjar dipuji Raja Nusantara. Dengan menggunakan analisis framing, Kompas.com ini dinilai lebih condong dan menonjolkan pemberitaan mengenai Ganjar Pranowo saja. Hal ini dapat dilihat dari perkataan-perkataan positif yang diunggah oleh Kompas.com dari hadirnya Ganjar pada Festival Adat Budaya Nusantara 2 ini. Dari kutipan raja yang hadir, seperti Perdana Menteri Kerajaan Adat Goa dan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara, diperlihatkan oleh tribunnews.com untuk membuat citra diri yang baik dari Ganjar Pranowo. Jadi bagaimana sobat-sobit? Sudah paham belum dengan analisis framing dan priming? Kalau analisis framing itu lebih menonjolkan salah satu kegiatan yang ada dalam media. Sedangkan kalau analisis framing itu lebih mengulang kembali atau mengingatkan kembali pada masyarakat yang menonton atau membaca dari berita itu. Nah, sekarang sobat-sobit lebih paham bukan dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh media online? Jadilah netizen yang bijak dan jangan termakan hoax ya sobat-sobit. Dadah!